Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas soal berita-berita terupdate hari ini, apalagi berita terbaru tentang Presiden Jokowi tercinta kita. Kenapa saya lebih membahas soal Jokowi hari ini? Karena ya beliau sebentar lagi, tinggal beberapa bulan akan mengakhiri jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Makanya kita akan terus membangun banyak kenangan dengan beliau di pemberitaan kita. Kita akan segera untuk menyaksikan bersama-sama. Let's go. Ini adalah rencana jangka panjang yang di mana akan dikatakan ada total 8 lapangan yang dibangun. Ini kabar gembira bagi para pecinta sepak bola. Akan digunakan untuk timnas mungkin? Ini saya kemarin menanyakan ke Ketua PSSI, Pak Erik ya, akan dipakai. Karena ini September sudah jadi 2,5 lapangan. Lapangan sintetis, rumput asli, dan juga lapangan yang setengah lapangan yang dipakai untuk teknis. Saya kira 2,5 lapangan ini lebih dari cukup. Meskipun nanti rencananya ada 8 lapangan. Ini ada yang dari... Ya, jadi inilah ya betapa dimanjakan para timnas kita ya. Mereka seperti kalau orang Jin bilang Ryan ya, makai pertama kali lapangan di sini. Megawati semprot wartawan usai pidatonya. Kapok apa enggak? Wartawan sehat. Jadi sekarang ngomong, siapa namamu? Dari mana? Berita satunya benar apa enggak? Nanya, ini juga sama juga nih. Nah sekarang saya lawan kamu loh. Kalau enggak jadi rakyat Indonesia. Benar loh. Dari mana? Dodo. Nanti Merinding. tanggal 24 Kata-kata Jokowi bikin Prabowo berdiri. Izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang Bapak tidak perlu memohon maaf, Pak. mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Sedih teman-teman ya, aku terharu. Bapak nggak perlu mohon maaf, Pak. Bapak sudah melakukan banyak untuk Indonesia. IKN itu mimpi Bung Karno. Betul. Udah ada tempatnya lagi yang ditentukan. Pak Harto sempat membebaskan lahan di Jonggol, ibu kota. Pak Habibie berbicara tentang itu. Semua presiden berbicara. Pak Jokowi tiba-tiba dia patok, bebaskan lahan. Dia bilang dia taruh alat berat, gerak, dia bangun. Ini apa namanya? Gitu bangun. Kebetulan orang luar. Agak tajam saya berdebat tentang Pak Jokowi karena saya mengungkap kepada dia bahwa Pak Jokowi terlalu sederhana, gitu. Tapi dia jawab saya dengan singkat begitu. Kamu kira orang bisa mengalahkan orang di kota 2 kali, dia bilang, di provinsi dan di negaranya 2 kali? Kamu anggap orang sederhana? Dia bilang, come on, dia bilang, coba kamu berpikir agak dalam. Dia bilang begitu sama saya. Saya sebagai orang politik agak tertampar dengan kalimat itu dan saya cari tahu. Salah satu temuan saya adalah ada banyak khazanah politik yang kita nggak tahu dari Pak Jokowi itu, karena di antara yang paling kuat terutama dalam kultur orang Jawa itu adalah kemampuannya mengolah jiwa.
untuk mengatur situasi di sekitarnya itu hebat sekali gitu. Dan kita kadang-kadang orang luar Jawa terutama yang tidak sabaran untuk melihat itu. Dan itu diantara yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Makanya saya dulu nggak bisa membaca. Saya pengkritik Pak Jokowi, tapi tahu nggak kalau ada rapat konsultasi, dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak hadir. Itu pesan dia kepada Setia Novanto. Walaupun waktu itu tetap jadi Saya pengkritik Setia Novanto, Bambang Susetio, ya kan, Ade Komarudin, ketua DPR 3 kali karena pada waktu itu ada gonjang-ganjing. Setiap rapat konsultasi dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak ada. Apa sebabnya? Itu dia, itu satu Bang ya. Yang kedua, waktu kita perpisahan Bang, itu dia kumpulkan ketua komisi dan ketua fraksi semua. Dia bilang yang membela saya di DPR itu hanya Pak Fahri. Wow. Yang lain nggak bela saya. Bela apa ini? Nggak tahu, waktu itu memang kita lagi terakhir kan ada perubahan undang-undang KPK kan. Jadi dia lihat saya. Tapi menurut saya ini orang aneh juga. Kaget dong ya. Terbalik gitu loh berpikirnya itu. Lalu kalau kita ngomong berdua gitu, ada hal-hal yang dalam yang dia katakan gitu, yang mungkin kita nggak bisa ungkapkan tempat orang, tapi dia agak dalam memantau, dia detail. Pak Prabowo ketemu saya gini, dia bilang, Fahri, kamu tahu nggak kalahnya kita dengan Jokowi apa? Micromanagement. Itu Prabowo, saya ngalah. Soal micromanagement kita kalah sama Jokowi. Dia bilang itu detail sekali, dia bilang. Jadi saya akhirnya kan setelah saya di luar kan, dan tadi saya katakan saya nggak lagi bertugas untuk mengkritik eksekutif karena saya bukan legislatif begitu ya. Saya coba baca gambar besar ini secara baik, karena itulah saya coba memahami simbol-simbol. Kita manusia itu banyak salah, dan kita juga termasuk yang suka ngeritik itu juga harus sadar juga bahwa kita banyak salah. Saya lihat ini kenekatan orang ini adalah khazanah kita. Makanya saya tidak mau, apalagi karena beliau sudah akan berakhir, tidak mau bahwa beliau itu dalam situasi seolah-olah berakhir jelek. Justru dia lagi meletakkan sesuatu yang baik bagi kita dan pemerintahan baru yang akan datang. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dengan apa yang dia buat ini, dan kita sambut pemerintah baru. Kan begitu aja. Mau apa lagi kita coba? Kembali ke DKI dulu. DKI. Kembali ke DKJ. Jadi kan Anda kan politisi sebetulnya. Ya. Ini tiba-tiba ada koalisi plus, Kim plus. Ya. Plus. Lalu Golkar menyatu dengan Gerindra plus Kim plus tadi itu. Luar biasa ya, testimoni dari seorang Pak Fahri Hamzah. Saya mengikuti dulu ketika masih zaman-zamannya Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu adalah rival sejati teman-teman ya. Seperti mereka itu positif dan negatif, yin dan yang, saling berbentrokan untuk mencari kursi kepresidenan waktu itu. Dan Pak Fahri Hamzah itu berada di sisinya Pak Prabowo. Dan saya melihat betul tajam sekali kritikan-kritikan dari Pak Fahri Hamzah kepada Jokowi dan kepemimpinannya. Selalu, sering bahkan. Tapi inilah hebatnya Jokowi. Orang yang itu benar-benar vokal habis-habisan terhadap Jokowi, orang yang benar-benar menentang, orang yang benar-benar menjadi musuhnya pada waktu itu, hari ini mati-matian membela Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu orangnya merangkul teman-teman. Pak Prabowo dirangkul, Fahri Hamzah ikut jadi orang yang mengkritik habis-habisan Pak Jokowi bukan dibenci, bukan dilarang untuk, malahan dirangkul, diajak. Kalau ada rapat, Fahri Hamzah harus ikut. Itulah hebatnya seorang Joko Widodo. Dan itu disadari oleh Pak Fahri Hamzah, bahwa orang ini jalan politiknya sulit untuk diterka, sulit untuk dimengerti. Ya, bagaimana dia menguasai jiwa dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit yang ada di sekitarnya. Itu Jokowi memang hebat sekali, presiden terbaik. Dan impian Bung Karno diwujudkan oleh Pak Jokowi hari ini. Luar biasa Pak Jokowi ini. Ya, makanya kenapa saya mau katakan bahwa masyarakat Indonesia akan sangat-sangat merasa kehilangan sosok pemimpin seperti Jokowi. Ya, karena ini tidak ada presiden yang mempunyai pengaruh sebesar Jokowi selama pejabatan presiden yang pernah ada di Indonesia. Tidak ada yang pengaruhnya sebesar Joko Widodo. Ya, di mana oligarki, ya pengaruh dari ketua partai itu benar-benar
dibungkamkan oleh seluruh Presiden Jokowi. Terlihat tanpa melakukan pergerakan, tapi itulah seperti yang Pak Fahri Hamzah katakan. Ya, orang Jawa seperti itu. Mereka sabar untuk melihat situasi. Kalau orang luar Jawa nggak sabaran kan untuk melihat hasilnya. Oke teman-teman ya, semoga Pak Jokowi selalu dalam keadaan yang sehat. Tulis kolom komentar pendapat dan tanggapan kalian. Saya pamit dulu, see you in the next video guys, and God bless. Bye guys.